Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama bertatap maya dalam rangka pengimasan guru seri belajar AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seri AKM ini terdiri dari 3. Yang pertama orientasi, BIMTEK, dan pengimasan. Sebelum acara kita mulai berupa pengimasan ini, untuk lebih berkah dalam kegiatan hari ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita ada 4 guru yang masing-masing Bapak Ibu guru ini akan mengimbaskan tentang AKM ya, guru seri belajar AKM. Yang pertama nanti penjelasan tentang latar belakang AKM, kemudian tupoksi. Yang kedua penjelasan tentang lebih konten AKM, dan yang ketiga tentang AKM numerasi, dan yang terakhir itu cara guru belajar, bagaimana cara mengikuti program guru seri belajar ini sampai untuk mendapatkan sertifikat dan di akhir dengan piagam penghargaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu silakan kepada Bu Lina untuk memaparkan tentang latar belakang AKM. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai guru belajar seri AKM ini. Kebetulan kita konsepnya bertemu di ruang Zoom ya, supaya Bapak Ibu di sini bisa saling berdiskusi, menanggapi atau menambahkan segala pemaparan yang kurang ya. Karena kebetulan di sekolah kita ini dari 6 guru kelas semuanya mengikuti guru belajar seri AKM ini ya. Nah, kita mengikuti di angkatan yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih harus ada AKM, apa sih guru belajar itu, begitu ya. Izin untuk men-sharekan slide yang saya buat. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Di sini ada latar belakang. Latar belakang kenapa sih kok harus ada AKM? AKM ini asesmen kompetensi minimum. Ini dilatar belakangi oleh hasil PISA dari Indonesia yang ketika dilihat kedudukannya masih di bawah negara-negara lain. Pada tahun 2015 dari 72 negara yang mengikuti PISA ini, Indonesia ini perlu diketahui ada di posisi ke-66 dari kemampuan literasinya. Kemudian dari kemampuan matematisnya ada di peringkat ke-65 di 72 negara yang mengikuti PISA ini. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa kemampuan literasi dari peserta didik Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara lain. Nah, kalau dilihat dari skor rata-ratanya sekitar 371 untuk skor membaca dari rata-rata peserta yang lain yaitu 487. Kemudian dari kemampuan matematisnya ada di skor 379 dari rata-rata 487. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa harus ada reformasi pembelajaran, harus ada reformasi asesmen atau teknik penilaian dari hasil belajar anak-anak tersebut. Nah, di sini asesmen ini, asesmen kompetensi minimum ini bisa kita lihat bahwa sudah ada pergeseran paradigma di mana sekarang yang dinilai bukan hanya hasil belajar anak yang berupa nilai gitu, tetapi bagaimana asesmen ini bisa menunjukkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Selanjutnya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kemdikbud, salah satunya yaitu melakukan atau menyelenggarakan sebuah program belajar
yang dikhususkan untuk orang-orang atau yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya oleh guru, yaitu guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, AKM ini bertujuan untuk yang pertama memahami konsep asesmen nasional, yang kedua memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, yang ketiga menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, yang selanjutnya yaitu menganalisis contoh asesmen numerasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, kebetulan kita sudah sampai di sesi itu ya Bapak Ibu, yaitu melakukan pengimbasan untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti program guru belajar ini. Nah, program guru belajar ini selain dari ada asesmen kompetensi minimum, ada hal-hal lain yang bisa kita, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Nah, tentunya apakah guru belajar seri guru belajar seri AKM ini? Guru belajar seri AKM ini yaitu BIMTEK yang dilakukan oleh guru, yaitu sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian siapa saja sih yang bisa mengikuti BIMTEK seri AKM ini? Ada banyak. Yang pertama, semua guru, entah itu di jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketiga, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. Dan yang terakhir, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Nah, tentunya ada tiket yang harus kita miliki untuk bisa masuk ke portal guru belajar ini. Nah, nanti akan dipaparkan oleh saudara saya yang lain ya. Di sini bagaimana bisa mengakses informasi-informasi atau layanan-layanan yang ada di guru belajar ini, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada kelas. Baiklah. Terima kasih Ibu Rina yang telah memaparkan tentang latar belakang AKM ini. AKM ini merupakan salah satu program yang memang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka masa PJJ ini. Baiklah, untuk melanjutkan ke sesi berikutnya kepada Ibu Meli yang Pak Budi sepertinya mikrofonnya masih di mute yang Pak Budi ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Lina yang telah memaparkan tentang latar belakang AKM ini. Betul sekali, ini merupakan salah satu program unggulan dari Kemdikbud dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru-guru yang ada di Indonesia. Tadi setelah mendengar peringkat Indonesia sangat mengkhawatirkan, tentunya ini sebagai salah satu koreksi atau salah satu evaluasi dalam rangka meningkatkan pembelajaran di Indonesia. Untuk selanjutnya Ibu Meli akan menjelaskan tentang AKM. Kepada Ibu Meli dipersilahkan. Terima kasih Pak Budi. Sebelumnya sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi tentang topik kedua, yaitu petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Untuk teknis pelaksanaan asesmen nasional akan terdiri menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau biasa disebut AKM. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Yang pertama di asesmen kompetensi minimal AKM, siswa akan diberikan soal yang berhubungan dengan literasi, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan membaca. Kemudian akan diberikan soal asesmen numerasi, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan hitungan. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan kedua yaitu survei karakter, terkait bagaimana pengenalan dan pengamalan sikap mereka terhadap beberapa karakter, baik terhadap diri mereka sendiri, kepada orang lain,
melalui evaluasi pendidikan karakter. Selanjutnya adalah kegiatan ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Untuk survei lingkungan belajar akan dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah. Pihak Kemendikbud memberikan waktu 2 pekan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengisi survei lingkungan belajar, sehingga diharapkan seluruh guru dan kepala sekolah memberikan kontribusi dan informasi yang sebenar-benarnya mengenai lingkungan belajar mereka, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan penerapan AKM. Selanjutnya adalah pada asesmen nasional akan dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan atau soal yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa itu sendiri. AKM atau asesmen kompetensi minimal mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari oleh semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan pada asesmen nasional. Yang pertama akan dilaksanakan selama 2 hari untuk jenjang SD atau sederajatnya, yaitu di hari pertama mereka akan melaksanakan tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Di hari kedua mereka akan melaksanakan tes numerasi selama 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk tingkat SMP atau MTS dan SMK, di hari pertama mereka akan melaksanakan tes literasi selama 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Di hari kedua mereka akan melaksanakan tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Selanjutnya adalah kriteria peserta asesmen nasional. Memang untuk peserta asesmen nasional itu tidak seperti UN yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, yaitu seluruh siswa melaksanakan ujian nasional di tingkat akhir satuan pendidikan. Sedangkan untuk asesmen nasional seluruh satuan pendidikan melaksanakan, baik itu tingkat SD, SMP dan SMK, tetapi tidak semua murid mengikuti, yaitu di pemilihan para acak, kemudian diambil dari kelas SD, daya 5, SMP kelas 8 dan SMA kelas 11. Sedangkan untuk peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4 dan tingkat 6 mengikuti program kesetaraan. Kenapa pada asesmen nasional itu tidak hanya beberapa atau sebagian siswa yang mengikuti? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, karena asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan siswa sebagai individu, tetapi mengevaluasi hasil belajar setiap siswa, dan itu akan kelulusan itu akan menjadi kewenangan pendidik di sekolah masing-masing. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi pada sistem yang merupakan pemetaan mutu sekolah, sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua siswa diikutkan untuk menjadi peserta AKM. Dan yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi setiap siswa di sekolah pada jenjang kelas tersebut menjadi target asesmen nasional. Kenapa hanya menjadi sampel? Yang menjadi sampel itu di SD kelas 5, di SMP kelas 8, dan di SMA itu kelas 10. Hal ini diharapkan menjadi dasar dilakukannya
perbaikan pembelajaran sehingga siswa tersebut dapat merasakan bahwa perbaikan pembelajaran pada saat di sekolah tersebut. Dan jika mereka pada saat pelaksanaan asesmen nasional mereka dinyatakan tidak memenuhi kriteria target kenaikan AKM, maka mereka akan melaksanakannya di kelas berikutnya. Contohnya di SD kelas 5 mereka akan melakukan perbaikannya di kelas 6. Kemudian selanjutnya untuk bentuk soal pada asesmen kompetensi minimum, yaitu akan ada soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda, siswa dapat memilih satu jawaban yang paling benar dalam satu soal. Untuk pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban yang benar pada satu soal. Untuk menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Selanjutnya adalah isian singkat. Siswa menjawab berupa bilangan, kata, menyebutkan tempat, benda, atau jawaban yang merupakan jawaban pasti. Selanjutnya adalah uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat yang menjelaskan jawaban tersebut. Untuk ada perbedaan untuk jumlah soal pada tingkat SD dan SMP dengan SMA. Untuk tingkat SD yaitu kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal yang mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal yang mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan kelas 10 akan mendapatkan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM mengukur kompetensi berdasarkan apa yang dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Hanya keunikannya adalah konteksnya yang beragam, materi kurikulumnya lintas pelajaran, dan peminatan tercermin dalam beragam stimulus soal-soal pada AKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan ujian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Baiklah. Terima kasih pada Bu Mili yang telah memaparkan tentang teknis dan petunjuk pelaksanaan AKM ini. Selanjutnya rekan saya Bapak Wahyu akan menjelaskan tentang AKM numerasi Pak ya. Kepada Bapak Wahyu dipersilahkan untuk memaparkan AKM numerasi. Pak Wahyu, suaranya boleh dibesarkan Pak? Ya, volumenya, mohon maaf. Cukup Pak. Kita lanjutkan pada sesi kesempatan ini. Saya akan menunjukkan penjelasan yang saya lengkap mengenai topik yang keempat, yaitu numerasi. Topik yang keempat yang akan saya sampaikan itu komponen AKM numerasi.
Silahkan di share screen Pak. Sudah ada. Sudah ada Pak. Silakan. Tidak ada. Sudah. Nah, sebetulnya topik yang keempat ini dibatasi, yaitu yang akan saya batasi itu adalah komponen AKM literasi. Karena pada AKM itu sendiri ada dua, ada literasi dan literasi. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan itu adalah mengenai komponen AKM literasi. Komponen AKM literasi itu terdiri atas konten, proses kognitif, dan konteks, di mana konten yang akan diberikan kepada peserta didik yaitu mengenai untuk berat tersebut adalah pertama bilangan yang meliputi representasi, kemudian sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik itu baca, bilangan bulat, bilangan, dan desimal. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangunan data sehingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan serta satuan luas menggunakan senjata. Dan yang ketiga dalam konten ini adalah data dan ketidakpastian yang meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data kebutuhan. Dan yang berikutnya adalah konten aljabar yang meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Itulah konten yang ada pada AKM literasi. Kemudian komponen yang berikutnya adalah proses kognitif, yang mana para peserta nanti akan mengenai pemahaman, penerapan, dan penularan. Pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian di situ ada penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi yang nyata yang bersifat fiktif. Dan yang ketiga adalah penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat matematika. Itulah proses kognitifnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen konteks, di mana dalam komponen konteks ini para peserta didik akan dengan menggunakan secara personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian selain personal juga ada sosial budaya yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Berikutnya adalah konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun kemudian yang selanjutnya menganalisis tahap proses asesmen literasi tingkat SD, karena yang fokusnya kepada saya pada hari ini adalah yang SD atau yang sederajat. Nah, ada 3 level untuk tahap asesmen literasi tingkat SD. Yang pertama adalah level pembelajaran literasi tingkat 1, kemudian level pembelajaran literasi tingkat 2, dan level pembelajaran tingkat 3. Pada penjelasannya semua level akan jelas pada seperti yang saya akan memberikan. Kemudian dari AKM yang bersifat literasi tingkat SD itu, yang pertama tadi saya ulas, yaitu level pembelajaran literasi aktif dan literasi tingkat 1. Yang pertama adalah memahami bilangan cacat itu maksimal 3 angka. Misalkan di sini ada contoh dalam konteksnya
sebuah gambar yang belum dalam kenyataan secara dan kemudian diisi dengan angka-angka yang minimal maksimal berisi 3 angka. Dari sini dicontohkan misalkan dia ingin mengambil beberapa kartu dengan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu apa saja yang dapat diambil. Nah itu apa penjelasannya, keterangan pertanyaan. Nah, pembahasannya barangkali untuk kita bisa kita asumsikan ya, bahwa pembahasannya itu adalah B dan C bilangan pada unit satuan gambar trapesium berwarna merah itu adalah 4, dan bilangan pada unit satuan gambar genjang yang berwarna ungu adalah 1. Keduanya itu adalah yang diarahkan pada kemudian yang kedua, memahami dengan contoh sederhana, misalkan A sepertiga, seperempat, dan sepertiga. Ini bisa kita contohkan dengan menggunakan contoh yang menemukan peristiwa, misalkan anak-anak atau kita juga di kelas bisa contohkan dengan metode yang kedua, misalkan contohkan pokok gue yang contoh yang barangkali siswa misalkan diajukan untuk memperhatikan potongan kue yang ada di komisi. Selanjutnya, potongan kue coklat tersebut bila digambarkan itu yang benar yang coklat. Nah, ada beberapa bagian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jika Andi mendapatkan sepertiga acuannya bagian dari kue yang akan dipotong, pilihan yang digambarkan kue bagian Andi itu adalah apakah A, apakah B, atau yang C. Berarti ini ranahnya ada pilihan yang banyak. Nah, barangkali kalau kita seperti itu itu adalah yang C, karena sepertiganya dari 12. Jadi salah satunya. Dan berikutnya mengenal garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan saja pada garis bilangan. Kita bisa sebut dengan tabel yang ada di sebelah. Misalkan berikut ini tabel berikut menunjukkan nilai bilangan pada manusia. Jika mereka bisa berada di depan, maka yang posisi paling depan siapa? Nah, itu kita lihat dalam tabelnya kita kira habis kita lihat pada dapat. Sehingga kalau misalkan setelah siswa menjadi terlalu literasinya barangkali bisa hal itu misalkan paling depan itu Al-Adi angka benar dan Al-Adi kita selalu lihat angka Adi mendapatkan poin yang paling terbesar ya. Kemudian membantu yang keempat membandingkan dua bilangan cacat masing-masing yang masih tadi ada 3 bilangan gambar yang berisi 3 bilangan cacat. Nah, di sini berupa kartu bilangan tersebut bila diurutkan dari bilangan yang kecil hingga terbesar, terkait kita bisa menelaah karena konteks bilangan yang tersebut masuk naik ke terbesar. Ternyata kalau sudah memahami, barangkali diharapkan bisa diurutkan seperti pada urutan A, urutan bilangan terdiri atas terkecil sampai dengan terbesar. Yang memenuhi syarat juga adalah ini adalah yang A. Ini tidak salah, opsinya pilihan pada unsur terbaik. Kemudian kita lanjutkan ke yang kelima, proses menghitung penjumlahan atau pengurangan dua bilangan cacat sama masing-masing. Ini ada beberapa bilangan yang dibutuhkan. Contohnya
Berapakah bilangan yang tepat? Ini sudah kita sering lakukan yaitu beberapa kelas kalau kita berada dalam kita kayak ini sudah apa namanya kebiasaan lah ya. Yang aneh. Kemudian yang 6 menentukan beberapa maksimal 5 perlipatan yang n dengan n kecil dan ada angka tersebut, maka bisa kita temukan akan bilangan di mana bilangan-bilangan tersebut kita susun yang sedemikian rupa nanti bentuk apa namanya yang ditanyakan kesempatan ada di misalkan bilangan pada berturut-turut dari kiri ke kanan adalah 6 sehingga dapat apa namanya bilangan sebuah 60 dan 90 adalah dari bilangan pada berbilangan kesatuan, sehingga bilangan 10 adalah 25. Dan yang pada itu adalah ada sebelum 90 itu adalah pada 98. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah mengenal sifat atau sebab datar. Saya datar ada sifat juga sifat jalan. Nah di sini siswa dan siswi diharapkan mampu menentukan karena pemetaan yang sesuai gambar-gambar yang ada yang mereka ada. Misalkan bangun persegi kan oleh nomor 4 nomor 8 nah 5 dan 8 kita dengan juga nah seperti itulah kelanjutan kita mengenal sifat segitiga sebanyak dan berikutnya sebetulnya untuk AKM ini lebih daripada keterbatasan apa apa namanya pemudatan ini masih ada kalau tidak salah 12 katakan beberapa waktu barangkali itu saja saudara menyampaikan apa yang saya tangkap lebih jelasnya barangkali dari sini nanti ya kita akan berlangsung sama dengan akan anak-anak yang dapat yang dapat saja. Nah itu saja barangkali yang disampaikan apa yang saya tangkap AKM seharusnya apa namanya alat demokrasi berada di Indonesia selama maaf dan saya sampaikan saya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Pak. Baiklah, terima kasih Bapak Wahyu yang sudah menjelaskan tentang AKM numerasi ya. Tadi kita udah simak mulai dari latar belakang dilaksanakan AKM, kemudian cara pelaksanaan, penjelasan tentang AKM juga, dan terakhir tentang penjelasan angka numerasi numerik ya. Nah, Bapak Wahyu boleh di stop screen dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi terakhir yaitu izinkanlah saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengikuti program seri AKM ini yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ini. Izinkanlah saya untuk share screen. Sebentar. Sebentar. Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul ya?
Baiklah, izinkanlah saya akan memaparkan sedikit tentang menjadi guru pembelajar ya, guru syariah AKM. Sebentar. Baiklah, ini ya, menjadi guru pembelajar. Tentunya guru saat ini dituntut untuk belajar lagi ya, terutama tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu perangkat yang wajib ketika kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, ini mengapa harus menjadi guru pembelajar ya? Tentunya di sini kita akan melihat ada 4 poin ya. Yang pertama kompetensi, kemudian teknologi tadi ya, situasi dan peserta didik. Kompetensi ini tujuan kita dalam pendidikan untuk lebih baik ya. Kemudian teknologi ini itu untuk pemanfaatan media. Sekarang banyak guru-guru yang karena keadaan sekarang, situasi sekarang memanfaatkan teknologi inovasi dengan membuat video-video pembelajaran, kemudian ada kuis berupa kuisis ataupun ada yang belajar melalui blog dan melalui video WhatsApp, macam-macam ya. Ini hanya salah satu untuk mengembangkan ya, itu ya. Ini memang 4 kompetensi ini sekarang itu wajib untuk sebagai seorang guru ya, terutama kita agar peserta didik dalam PJJ ini lebih semangat atau lebih menarik untuk mereka, karena PJJ yang hampir dilaksanakan 1 tahun ini tentunya ada kejenuhan dan lain sebagainya yang mengakibatkan peserta didik malas untuk belajar. Selanjutnya, oke ini ya. Ini belajar bisa dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ini betul merupakan salah satu jargon dari Kemdikbud. Kalau kita lihat di sini, Kemdikbud ini udah melaksanakan 4 program ya. Yang pertama seri masa COVID yang udah kita ikutin. Kemudian di sini ada seri keterampilan hidup. Kemudian di sini yang akan kita jelaskan seri AKM, seri asesmen kompetensi minimum, dan seri pendidikan inklusif untuk guru atau sekolah yang khusus di bidang inklusif. Selanjutnya, ini ya, bagaimana cara mengikuti program guru belajar SIM AKM di sini ya. Terutama yang pertama itu kita harus memiliki SIM PKB 2015 di sini biasanya ya, 2015 ini angka, jangan lupa passwordnya. Kemudian Bapak Ibu guru mengakses di link ini, di alamat ini, https://gurubelajar.kemdikbud.go.id/ ini ya. Ini alamat atau portal kita. Maaf, slide-nya tidak berpindah. Tidak berpindah. Ya. Oke, sebentar. Ini ya. Ini kelihatan ya ini. Bagaimana cara mengikuti AKM udah ada? Ya. Oke, udah ya, ini ya. Ini 4 program yang udah dilaksanakan Kemdikbud ya. Keterampilan hidup, asesmen, AKM, inklusif, dan COVID. Masa COVID ya, sudah dilaksanakan. Kemudian, ini bagaimana cara kita mengikuti program guru belajar AKM ini. Tadi ya, udah sempat dibahas. Menggunakan akun SIM PKB ini ya. Di sini tadi kita udah masuk ke portal guru belajar kemdikbud.go.id. Kemudian nanti kita akan diminta untuk login menggunakan akun SIM PKB kita. Di sini yang di atas yang angka 2015 03 @guruku.id. Jangan lupa passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Tampilan selanjutnya akan seperti ini. Ini ya, di sini nanti kita di sini nanti tinggal milih ya, bagaimana apa yang akan kita pilih. Di sini ya, tadi ada masa COVID-19, kemudian keterampilan hidup, dan kita pilih asesmen kompetensi minimum ini ya, yang AKM.
Selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya seperti ini. Ini klik daftar. Ini yang daftar ya. Klik daftar. Di sini ini di dalam portal kita ketika udah login, nanti tadi udah pilih AKM, di sini kita tinggal klik daftar. Ini klik daftar. Selanjutnya di sini kita lihat juga di sini ada alurnya ya. Nanti ketika daftar ada alurnya, pendaftaran, kemudian BIMTEK, kemudian yang terakhir pengimbasan. Kebetulan saya mengikuti gelombang BIMTEK yang ketiga ya. Selanjutnya setelah kita lihat, simak juga jadwalnya bisa dipilih ya. Ini oke, tinggal pilih. Kemudian tadi lihat juga kembali tahapan program guru seri AKM ini terdiri dari 3. Yang pertama orientasi dan BIMTEK, kemudian pengimbasan. Selanjutnya potensi BIMTEK ya, yang ini udah kita ini udah ada di dalam pelaksanaan BIMTEK dan orientasi. Di sini nanti kita ada 7 item, ada video, ada mengerjakan kuis, membaca modul dan lain-lain, sampai terakhir mengerjakan kuis pasca pelaksanaan BIMTEK. Dan setiap orientasi ini nanti ada diklik di tombol tanda selesai. Kita udah selesai, baru melanjutkan ke poin berikutnya. Pengimbasan ini ya, mengajak rekan-rekan guru yang merupakan salah satu tagihan tugas untuk kita semua, mengajak mendampingi guru, membantu rekan guru dalam melaksanakan AKM. Alhamdulillah di sekolah kita hampir 6 orang guru mengikuti guru seri belajar AKM ini. Oke, ini ya tampilan tadi ya, akun belajar. Ketika kita udah daftar yang tadi, nanti ke sini ini udah, karena saya udah selesai melaksanakan AKM-nya. Di sini nanti tampilannya 100%. Kalau Bapak Ibu guru yang baru mulai di sini masih 0% yang ini yang di bawah ya. Karena ini udah beres, kita AKM-nya 100%. Di sini ada untuk pengimbasan tautan ya. Nanti di sini ketika kita udah melaksanakan pengimbasan, videonya kita rekam layar, kemudian udah direkam layar, nanti diupload ke channel YouTube. Kemudian di sini nanti alamat URL-nya masukkan tautan ini untuk sebagai selesai melaksanakan pengimbasan. Oke, selanjutnya ini ya, nanti tautan di sini. Kalau kita udah mengirimkan membuat video ini nanti seperti ini, tinggal kirim ini ya. Oke, ini ya manfaat ilmu setelah mengikuti program guru belajar yang ini. Di antaranya ilmu tentunya untuk kita semua, untuk guru-guru mungkin yang tadinya belum begitu paham tentang AKM, setelah mengikuti AKM ini lebih paham bagaimana menyikapi atau menghadapi masalah-masalah yang dengan peserta didik, ada solusi. Kemudian kita mendapatkan sertifikat yang alhamdulillah hampir semua guru udah mendapatkan. Dan piagam penghargaan ini syaratnya yaitu kita harus melaksanakan pengimbasan. Oke, ini ya. Setelah kita melaksanakan tadi upload yang ini, upload video kita, nanti muncul seperti ini. Bagaimana cara mengeceknya ya? Ini cek sini, cek masih di dalam portal SIM PKB kita ya di sini. Ini karena udah selesai, ini ada cek kegiatan atau cek di sini sertifikat kegiatan ini. Kalau sudah ada tinggal kita cek di sini ya. Ini khusus untuk yang berupa sertifikat, belum piagam ya, sertifikat. Ketika kita udah cek, kemudian tampilan selanjutnya di sini mengisi kuesioner. Jadi ketika kita udah selesai program BIMTEK AKM ini, kita harus mengisi kuesioner. Tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik yang warna biru kuesioner. Selanjutnya nanti muncul seperti ini. Ini di sini ya. Kemudian di sini tinggal yang di arah tanda panah ini kita memasukkan pendidikan terakhir. Kalau Bapak Ibu S1 berarti SPD ya, S1 pendidikan. Kalau saya S1 PAI. Udah diisi. Kemudian di sini tinggal diklik lanjut yang ini. Yang lanjutkan, klik lanjut. Kemudian ini ya, mengisi surveinya. Lumayan banyak surveinya sampai selesai dan diakhiri dengan ini pendapat. Sudah sampai selesai, di sini pendapat kita, kemudian simpan.
sudah simpan di sini. Tampilan selanjutnya, apakah yakin dengan survei ini? Kita tinggal klik pilih yakin sini ya. Kemudian nanti akan muncul ke portal SIM PKB beranda kita ya di sini ya. Kemudian kita cek kembali kalau sudah. Ya, tadi setelah kita yakin survei, tampilannya ke awal portal kita. Kemudian kita cek lagi yang AKM-nya yang ini. Kemudian muncul lagi seperti ini, cek sertifikat. Di sini ya, daftar sertifikat. Di sini baru yang AKM-nya. Nanti kalau sudah selesai yang piagam juga nanti ada pilihannya. Kemudian setelah di-download yang sertifikat ini, nanti tampilan seperti ini ya. Ada nama kita. Kemudian di belakangnya ada jamnya sebanyak 32 jam JP. Mungkin itu ya penjelasan bagaimana cara melaksanakan kita mengikuti program Seri Belajar AKM ini. Bapak Ibu, bagaimana untuk penjelasannya? Apa barangkali ada yang kita ingin diskusikan atau untuk pemaparan tentang AKM ini dicukupkan dahulu? Ini dicukupkan dulu atau mau menambahkan barangkali? Di akhir Cukup, karena semuanya sudah dijelaskan ya, dari segi konten maupun bagaimana teknik kita bisa masuk ke portal belajar. Sepertinya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita udah melaksanakan penjelasan pemaparan mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan pengimbasan yang berupa webinar ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tagihan tugas guru belajar seri AKM ini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Mungkin kegiatan ini saya tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.